seperti itu. Tapi kami akan berusaha ya. Tapi tetap ya dimanapun betul ini rumah sakit, tapi kan rumah sakit juga butuh operasional gitu ya. Kalau semua pasien kami seperti itu ya operasional kami seperti apa gitu kan, banyak yang harus kami sudah kami keluarkan. Kami bukan bilang tidak punya kepribadian, tidak, pasti. Kalau kami tidak punya kepribadian kemanusiaan, bayi bapak pun tidak akan kami pulangkan. Tapi kami bilang pada saat bayi dinyatakan meninggal pulangkan. Jadi gini Bu ya, saya pribadi sebagai kepala desanya, kesanggupan dari warga saya 500.000 per bulan. Itu pun kalau misalnya dari warga saya meleset, jangan lihat warga saya aja yang ditagih. Saya bertanggung jawab Bu. Saya bertanggung jawab. Saya balik lagi Bu, dari pagi dari malam keluarganya ke saya terus menangis terus. Sekarang lagi kumpul di rumahnya, lagi menangis, pengen anaknya pulang tapi bingung gak ada uang kayak gimana. Ya saya akan coba lari ke rumah sakit, mohon ke pihak rumah sakit agar pasien bisa dipulangkan. Oke, sekarang udah tidak bisa menghadiri pemakaman anaknya, gak apa-apa, mereka menerima, cuma pengen pulang, itu aja Bu. Kalau balik lagi, kalau kata pihak rumah sakit harus ada jaminan, entah apapun, jaminan apapun juga. Kalau misalnya ada, nggak usah dikasih jaminan ke pihak rumah sakit, ya dijual langsung aja, nggak usah dijaminin ke rumah sakit. Itu Bu, saya mohon saya Bu. Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, tadi saya lagi tidur, ada kepala desa yang telepon saya, ada warganya melahirkan dengan biaya 14 juta, tetapi tidak punya kemampuan untuk membayar, dan warga tersebut tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, baik perorangan maupun yang dijamin oleh negara. Semestinya kalau warganya dalam kategori tidak mampu, harusnya masuk dalam BPJS yang dibayarkan oleh negara. Dan tragisnya anaknya meninggal. Kemudian karena tidak punya kemampuan, kepala desa berusaha bisa menyiapkan uang 4 juta. Masih sisa tunggakan 10 juta. Dampaknya pihak rumah sakit tidak mau memberikan izin keluar bagi pasien tersebut. Padahal pasien tersebut hanya ingin keluar untuk menengok anaknya yang meninggal dan sudah dikuburkan. Saya juga menjadi heran, apakah dengan pasien ditahan itu semakin meringankan atau semakin memberatkan? Logikanya, kalau pasien tidak diizinkan pulang, maka biaya rumah sakitnya semakin membengkak dan pasien itu semakin tidak punya kemampuan untuk membayar. Sehingga saya ingin menemui pasien tersebut dan saya akan memintanya untuk segera dipulangkan, dan saya juga akan membayar ke rumah sakit. Tetapi pelajaran penting bagi kita ada dua hal. Yang pertama, kepala desa, pemerintah harus menyisir warganya yang tidak mampu, yang tidak menjadi peserta jam sostek. Itu yang pertama, sehingga tidak ada lagi warga yang mengalami problem seperti ini. Yang keduanya, kelahiran harus diatur, jangan terlalu banyak apalagi tidak punya kemampuan, karena akhirnya menjadi berat. Yang ketiganya, rumah sakit juga harus punya empati, bukan hanya sekedar mencari keuntungan dari sebuah peristiwa yang dialami oleh orang, tetapi juga harus ada fungsi-fungsi sosial yang memberikan ruang bagi mereka yang miskin untuk dikasih dispensasi. Ya kalau dari 10 sudah dibayar 4 sih, menurut saya rumah sakitnya juga nggak rugi. Saya juga punya penghitungan.
Ruang kaca lantai 3. Ruang kaca lantai 3. Ya, Tante masker. Saya antar ke pasien Ibu Nani Nuriani. Di ruang kaca. Meninggalnya karena apa, Wak? Jantung awalnya. Bayinya sudah kena jantung. Iya. Jadi pendarahan tadi udah berdarah. Maksudnya? Jadi kan ini pendarahan terus. Oh, ibunya yang pendarahan terus. Jadi bayinya meninggal. Tadinya diperiksanya di mana waktu di desanya? Periksa apa? Waktu di desa diperiksanya di mana? Ibu Hela teh bidan. Waktu ya maksudnya dari mulai kehamilan bulan pertama sampai terakhir dengan siapa bidan konsultasinya? Dengan Bu Hela, bidan pertama yang dulu. Bu Hela, terus kemudian Terus ke Asofa udah di SD. Asofa, terus Ke puskesmas. ke puskesmas. Ibu dirujuk ke sini oleh siapa? Langsung ke sini. Langsung ke Tamrin. Oh, pertama dibawa ke Tamrin oleh ambulan. Ya, Oleh ambulan dibawa ke Tamrin, dari Tamrin. dari Tamrin katanya udah ada NICU. Oh, enggak ada NICU. Akhirnya di sini yang ada NICU. Tidak punya BPJS. BPJS baru bikin. Berpikir enggak, kan berarti kategorinya tidak mampu. Tidak punya BPJS yang ditanggung oleh negara. Belum. Enggak punya. Ya bukan belum, enggak punya kan? Ini suaminya. Iya. Kerjanya apa? Ya. Supir naon? Ekspedisi. BPJS urusan dengan kesehatan bapak dan ibu. Kenapa nggak dimasukin BPJS? Lama sih Pak. Bukan urusan lama. Ini kan saya harus benerin semua. Kenapa nggak dimasukin BPJS? Saya kan sibuk kerja Pak. Bukan urusan sibuk kerja. Kan masukin BPJS nggak usah sibuk kerja. Sehari juga kelar. Kenapa nggak dimasukin BPJS? Ya tadinya sih apa namanya kirain gak bakal kesini. Bukan. Bapak gini. Bapak bisa meramal nggak besok bapak sakit? Ya, Nggak bisa. Bapak bisa meramal nggak besok bapak ada apa-apa dalam hidup? Nggak bisa. Kalau nggak bisa meramal, lakukan pencegahan. Dan BPJS kan murah. Berapa sebulan? 35.000. Dari 2,5 juta 35.000 nyisihin Bapak bisa. Kenapa tidak melakukan itu? Nah sekarang berapa yang harus ditebus? 14 juta. 14 juta Bapak punya berapa? Udah deposit 4 juta. 4 juta. Deposit punya Bapak atau bantuan dari desa? Punya saya gedein itu Gadein apa? AJK. Hah? Gedein buat tanah, surat tanah. Gadein Surat tanah. surat tanah. Jadi untuk nebus gadein surat tanah. Nah, kan udah bayar 4 juta deposit. Sekarang sisa berapa yang belum dibayar? Kita 10 juta. 10 juta. Nah, 10 juta tidak bisa bayar, rumah sakit mengizinkan pulang nggak? Nggak pulang. Jadi ini dari tadi nunggu. Iya. Nunggu pulang. Tapi nggak bisa pulang. Karena belum bayar yang 10 juta lagi. Iya, 10 juta 400. Nggak bisa dikasih misalnya perjanjian dengan rumah sakit. Saya udah prinsip udah saya bicara, Nah, cuman dia nggak bisa terus. nggak bisa terus, tetap nggak bisa pulang. Kalau nggak bisa pulang, Bapak di sini terus, tambah biaya nggak? Enggak. Tambah biaya. Gitu. Ini udah beres-beres, Iya. tapi belum bisa pulang karena belum bayar 10 juta lagi. Saya kan harus ngasih pembelajaran buat Bapak juga. Bapak kan tidak dalam kategori miskin-miskin amat. Bapak punya penghasilan. Kesalahan Bapak itu adalah tidak mau mengasuransikan anak Bapak dan istri Bapak.
gitu loh, karena nganggap sepele gitu. Jadi bikin asuransi jangan menjelang melahirkan baru bikin asuransi. Bikin asuransi adalah untuk jaminan kita agar tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa ada jaminan, itu Pak ya. Harus dibenerin sama saya, ya. Udah berapa lama ibu nggak bisa pulang? 4 hari. Hah? 4 hari. Jadi ditahan di sini udah 4 hari. Enggak, baru sehari Baru semalam. Yang harus pulangnya kapan? Harusnya kemarin hari Jumat. Harus sudah pulang. Tapi kalau si Hah? si bayi masih hidup. Hah? Dalam posisi Bayinya di mana waktu kemarin? di lantai 2. Di lantai 2. Posisi bayinya masih hidup. Iya. Terus, Nah, ini boleh pulang. oh waktu bayi sudah dilahirkan, ini sudah boleh pulang. Iya. Bayinya masih hidup, Iya. tapi tidak bisa pulang Bisa pulang karena administrasi. karena belum bayar. Karena belum bayar, akhirnya ibu tidak bisa membawa bayinya ke rumah. Bayinya meninggal di mana? Meninggal di sini Meninggal di sini. Dikuburkan di di rumah. kampung. Jadi ibu waktu bayinya dikuburkan nggak bisa nungguin bayinya dikuburkan. Iya. Itu Bu ya. Ibu waktu bayi yang dikuburkan di sini. Di sini waktu bayinya dikuburkan. Ibu bisa nengok bayi ibu, bisa. Ke bawah. Bisa Pak. Bisa. Bisa, nengok cuman pulang nggak bisa. Iya. Kenapa nggak boleh pulang? Itu karena administrasi sih dok. Enggak, logikanya gini. Kalau administrasi, apakah dengan pasien tidak pulang lantas rumah sakit jadi lunas? Paling itu ke manajemennya Pak Manajemennya ya. mana? Manajemennya lagi udah pulang Pak. Ibu Nah, lagi jadi siapa masak. di sini? Kenapa? Siapa di sini sekarang yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab? Ya di sini siapa yang pimpinannya siapa sekarang? Dr. Helena. Saya salahin dia ya. Saya salahin dia kenapa dia tidak ikut BPJS. Gitu loh. Saya salahin dia loh. Padahal berpenghasilan tetap. Artinya tiap bulan 2,5 juta, 3 juta, 4 juta bisa kirim ke istrinya. Tapi tidak mau bayar BPJS. Saya salahin loh. Salahin dia. Jelas dia salah. Sebagai kepala keluarga dia tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Sebagai kepala keluarga. Gitu loh. Karena bukan kategori orang nganggur, bukan kategori orang miskin banget. Bukan. Gitu loh. Semua orang harus dibenerin. Sekarang juga saya ingin benerin rumah sakit. Cara ini nggak bener. Gitu loh. Cara ini nggak bener. Nahan pasien tuh nggak boleh. Kita kurang tahu ya Pak ya, soalnya kan Siapa sekarang manajernya di sini? manajer. Dulu kan saya pernah datang ke rumah sakit ini. Ya. Karena di sini ada yang nipu, mencatut nama saya minta duit ke rumah sakit, ya kan? Dan saya datang ke sini untuk meluruskan itu nggak benar. Nah sekarang pimpinan manajemennya siapa? Saya mau bayar kok yang 10 juta. Cuman saya pengen ketemu dengan manajemennya. Paling ditelepon dulu gitu ya Pak. Ya boleh, sok enggak. Rumah sakit apa namanya? Rumah sakit Bunda Patria. Dulu kan direkturnya yang perempuan tuh. Iya, masih. Siapa Bu? Siapa? Dr. Helena. Nah, Halo, assalamualaikum Bu. Ini ada Pak Dedi. Pengen ketemu sama Dr. Helena. Ibu Iya, Dokter ada di Helenanya sini. ada? Kan bisa ditelepon. Iya Bu, iya. Ya, siap. Ya. Bapak mau ditelepon dulu sebentar ya? Ya, Ke bang. kantor. Manajemennya mana? Yang bagian keuangannya saya bayar kok. Ayo Bu, sok, ayo turun. Saya yang bawa. Ayo, sok. Ibu pulang, nggak boleh terlalu lama di sini. Bapak besok segera Bapak urus BPJS Bapak dan istri, ya. Jangan sampai nanti ada kejadian lagi, repot semuanya. Gitu Pak Lurah.
Jadi gini, saya juga tegur warga Palura. Iya. Kenapa ditegur warga Palura? Karena bukan kategori warga tidak mampu. Warga yang berpenghasilan dalam setiap bulan punya pekerjaan. Kenapa orang tidak punya pekerjaan tidak mau bayar BPJS? Gitu. Dari awal diwanti-wanti Pak Punirwan Oge bikin BPJS secepatnya. BPJS itu kan hamil. untuk bukan jaminan hamil saja, jaminan dia sakit, COVID bisa kapan saja. Setiap Gitu. sosialisasi ke warga wajib mau ke Jangan menyepelekan. Ya kalau sekarang bisa ditangani saya, kalau nggak ada yang nangani gimana? Nggak bisa pulang. Bapak yang hamilin saya yang bayarin. Ya kan? Nah, Bapak kan yang hamilin, masa saya yang bayarin? Bener nggak? Ya kan Bapak yang hamilin, masa saya yang bayarin? Nanti habis ini Bapak naik lagi. Nah, saya bagian bayarnya, Bapak yang enak. Ya harus ada yang dibenerin, ya kan? Kalau saya sih rumah sakit juga harus dibenerin, nggak boleh 6 pasien. Bapak Mana? masih ada di bawah Ayo, mobil, enggak. Pak. Saya bayar dulu deh, Bu. Saya nggak mau kalau dulu deh. Administrasinya di mana? Mau ketemu sama dia dulu. Nah, saya bayar dulu. Ayo. Ayo. Sok. Boleh pulang Bu, saya bayar. Aman ya, saya bayar. Ya, Pak. Berarti mau ke kasir dulu ya, Pak? Iya, ke kasir dulu. Ibu direkturnya ke kasir aja, saya tunggu. Nah, salah kita, cekal pemajikan cekelan. Ini ketemu ke Palura, pegang. Kasihan, pegang ini gini. Cekelan, iya. Mana yang ke pemajikan teh? Numpakan anak humpul. Ah. Beres beres Bu. Kalau mau ulang kali pasti beres beres. Pakai ini dong, pakai roda. Jangan suruh jalan, nyetar rodanya. Ayo. Stop. Ayo ibu naik roda. ACT ini ya? Ini Pak, Nah. Ya Bu, bayar pasien Bu, Nani Suryani. Pak, ini ibu direkturnya. Ya Bu, saya bayarin pasien. Ibu kenapa Ibu nahan pasien? Saya nggak enak mati. Kenapa? Nggak boleh ibunya, istrinya, anaknya mati loh, meninggal Bu. Kemarin itu kan memang kalau untuk bayinya sudah dipulangkan. Nah, mestinya kan dikasih dong ruang untuk minimal nengok bayinya yang dikuburkan. Kita nggak, maksudnya gini Pak Dedi, punten kita itu nggak nahan ya. Dan keluarga waktu itu kita udah komunikasi juga sama bapaknya, dan bapaknya juga nggak minta izin buat pulang. Nah, ini kepala desanya tadi bilang mana kak desa? Enggak. Oh, kita komunikasi sama bapaknya kok, sama kepala desa. Pak Kepala Desa Tadi itu saya tanya nggak bisa pulang, padahal anaknya meninggal. punten Pak Dedi, kita nggak bilang nggak bisa pulang ya, surat izin pulangnya belum kita keluar. Kalau maaf Pak Kepala Desa ya, Ya, Bapak tadi tadi kan- ngerekam saya tahu kok. Tadi Bapak tadi ngerekam saya ya pembicaraannya, kata saya ibu sama-sama kan tahu. gini, kata ibu belum bisa pulang dikarenakan surat izin keluarnya belum ada dikarenakan belum beres administrasi. Betul, administrasinya. Saya sebagai kepala desa mau tanggung jawab, walaupun saya minta dicicil, tapi saya mau tanggung jawab untuk warga saya. Tapi kan tetap Bapak ibu bilangnya minta mau jaminan. Ya, Minta betul. jaminan, sedangkan orang itu orang nggak mampu minta jaminan apa? Begini Pak, Yang harus Kepala Desa dijaminkan. maaf ya, prosedur kami dari awal ya, pada saat pasien masuk
Bapaknya kita panggil berulang-ulang. Pak, ini bapak statusnya begini. Terus pada saat bayinya masuk ke ruang perawatan, kita panggil lagi, Pak. Kata bapaknya, iya nggak apa-apa. Maaf, kami sudah memanggil tiap hari. Mungkin bapaknya bisa dilibatkan. Kalau saya sih sikap saya netral tuh ya. Iya. Yang pertama bahwa saya negur suaminya. Kenapa istrinya tidak dimasukkan asuransi BPJS? Padahal punya penghasilan tetap sebagai sopir 2,5 juta sampai 4 juta, itu saya tegur. Artinya bahwa itu nggak boleh sikap seperti itu suami tidak bertanggung jawab terhadap istri, gitu loh. Tetapi saya juga komplain pada rumah sakit, kenapa tidak diizinkan pulang, gitu kan, harus minta jaminan BPKB segala macam, padahal desa kan sudah jamin, gitu loh. Kalau susah-susah amat pasti saya bantu kok kalau di sini. Nggak elok lah, masa orang lagi susah ditambah susah. Puntennya Pak Desa, kayaknya Pak Desa harus juga mengklirkan ya, Bapak datang hari ini doang ya Pak ya, tidak hadir pada saat dari awal. Harusnya kalau Bapak bertanggung jawab sebagai aparat di desa tersebut, Bapak harusnya dari awal. Oh, saya datang Bu, pas begitu mau lahiran saya datang ke sini. Nggak ketemu sama saya. Oh, tapi saya datang. Jadi Iya. saya itu jadwal saya. Saya juga tadi kan keluarga habis ke rumah perpisahan sakit. anak, pas ditelepon, saya teh dok, tolong punten, tadinya saya libur, tapi saya sempatkan kok Pak sama. Kita juga sama-sama, Bapak punya warga, saya juga punya yang di bawah yang coba saya. Ya rumah sakit kan nggak boleh rugi dong. Iya, sama. Kalau 14 juta per 4 juta rugi 10 juta. Kalau menurut saya sih nggak rugi ya. Untungnya hilang. Karena biayanya 4 juta tuh saya itu. Saya kan ngerti di manajemen rumah sakit. Untungnya hilang. Gitu loh. Gitu. Kalau rugi enggak lah, karena biaya melahirkan tinggi keuntungan rumah sakitnya, maka orang pada bikin rumah sakit bersaing karena nguntungin. Tapi nanti nggak boleh lagi lah ada pasien yang ditahan, nggak boleh pulang, karena selama tinggal di rumah sakit biayanya tambah. Kalau untuk kemarin Pak, punten ya Pak. Kalau saya sih sederhana logikanya Bu. Jadi gini logikanya, kalau ada bayi yang lahir dari seorang ibu, kemudian suaminya tidak punya kemampuan membayar, ibunya harus pulang. Bayinya harus pulang, yang ditahan harus suaminya. Oh gitu ya. Iya dong. Yang ditahan harus suaminya, karena suamilah yang bertanggung jawab terhadap kehamilan dan kelahiran istrinya. Ya mungkin nanti. Jadi dia yang bersalah. Jadi kalau yang mau ditani masukin ruang isolasi itu suaminya. Kalau istrinya menderitanya dua Bu, udah hamil, udah melahirkan, udah nggak bisa pulang, suaminya enak-enak. Iya. Itu logika saya itu. Bu, udah berapa sisanya? Ya udah. Tapi terima kasih juga rumah sakitnya udah bisa ngelanin. Iya. Karena kan ke Tamrin nggak ada ICU. Di sini ada ICU, artinya ibunya sudah nyawanya terselamatkan. Itu harus ingat juga. Kita harus ngucapin terima kasih. Kalau nggak dibawa ke sini bisa jadi ibunya meninggal, gitu loh. Cuman prosedur nahannya salah. Harusnya suaminya yang ditahan. Sekarang harus setiap rumah sakit bikin aturan. Kalau istrinya melahirkan, nggak bisa bayar, suaminya tahan. Enak aja ngehamilin nggak bisa tanggung jawab. Udah Bu? Nggak apa-apa Bu. Saya jangan dicas semuanya, nggak ada lagi duitnya. Masa sih? Udah ya, kasih. Mana suaminya? Nah, udah. Nih udah lunas. Ya, janji dulu sama saya, istri kamu masukin BPJS. Ya? Awalnya dia lapornya pengen BPJS Pak. Masukin BPJS habis ini, nggak boleh lagi, ya kan? Jangan sampai kamu jangan milih yang bayarin. Ya, Bapak satu Ya, lagi. Bu ya, nanti nggak boleh lagi ya. Enggak, Bapak. Jangan ada lagi dong, yang enak ya enak. Karena rumah sakit ada fungsi sosialnya. Ini buat Ya, ya? iya ini istrinya. Kasihan. Gitu. Nanti yang ditahan suaminya aja. Atur nuhun, Pak Ya Dedi. Bu, makasih Bu. Mohon.